Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romer Rajuan dari kelas 2C nomor absen 38. Di sini saya akan menjelaskan tentang gas mulia. Nah, kenapa disebut gas mulia? Karena semua unsur pada golongan ini berwujud gas dan memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil, sehingga akan sulit untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Nah, adapun keberadaan gas mulia di alam itu oleh karenanya sifatnya yang stabil. Di alam, gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atomnya yang tunggal gitu. Dan unsur-unsur gas mulia kecuali radon dapat ditemukan di udara pada atmosfer meskipun konsentrasinya sangat kecil. Di antara gas mulia, argon merupakan yang paling banyak terdapat di udara dengan kadar sekitar 0,9% dalam udara kering atau bebas uap air gitu. Adapun helium lebih banyak ditemukan dalam gas mulia ditemukan pada gas alam atau dengan kadar min 1% daripada dalam udara min 0,00 sekian 52%. Sementara radon berasal dari peluruhan radioaktif, radium dan uranium. Radon juga bersifat radioaktif dan memiliki waktu parau yang relatif pendek, sehingga radon akan kembali meluruh menjadi unsur lainnya. Nah, kemudian adapun macam-macam gas mulia itu yaitu helium, neon, argon, krypton, dan radon. Selanjutnya saya akan membahas sifat fisika dan sifat kimia dari gas mulia ini. Adapun sifat fisika dari gas mulia ini, yang pertama, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan sedikit larut dalam air. Yang kedua, sebagai gas monoatomik gitu. Yang ketiga itu bersifat nonpolar. Yang keempat, titik cair sangat rendah karena memiliki gaya antar molekul sebanding dengan massa molekulnya. Kemudian sifat kimianya yaitu kulit terluarnya sudah penuh sehingga bersifat stabil. Yang kedua itu sangat inert. Hanya beberapa senyawa yang dapat dibentuk. Senyawa tersebut adalah XeF2, XeF4, XeF6 gitu. Sebagian unsur ini ditemukan di alam sebagai unsur monoatomik. Hal ini penting yang menyebabkan gas mulia memiliki kestabilan yang sangat tinggi adalah konsentrasi elektronnya gitu. Kemudian saya beralih ke tabel yang paling bawah yaitu konfigurasi elektron gas mulia. Adapun helium itu 1s2, neon 1s2, 2s2, 2p6 dan sampai bawah gitu. Karena ada tabel yang tercantum di atas. Dan saya beralih pada ekstraksinya. Maaf kalau tabelnya tidak berurutan. Kemudian saya akan beralih ke ekstraksi radon dari peluruhan unsur radioaktif yang tabel warna merah. Radioaktif didapat dari peluru panjang unsur radioaktif U-238 dan peluruhan langsung Ra-226. Radon bersifat radioaktif dan mempunyai waktu parau yang pendek, yakni 3,8 hari. Sehingga cenderung cepat meluruh menjadi unsur lain. Radon juga dapat dipengaruhi dari peluruhan panjang unsur. Kemudian kita beralih pada tabel yang paling besar yaitu ekstraksi helium dan ekstraksi keseluruhan. Pertama saya akan membahas ekstraksi helium dari
gas alam. Gas alam mengandung senyawa hidrokarbon dan zat lain seperti CO2, uap air, helium, dan pengotor lainnya. Helium diekstraksi menggunakan proses pengembunan atau liquefaction gitu. Dan adapun pembagiannya itu CO2 dan uap air terlebih dahulu dipisahkan karena pada pembentukan padatan yang menyebabkan penyumbatan pipa gitu. Kemudian gas alam diembunkan pada suhu di bawah suhu pengembunan hidrokarbon tetapi di atas suhu pengembunan helium. Kemudian diperoleh produk berupa campuran gas yang mengandung 50% helium, Na2, dan pengotor lainnya. Selanjutnya, helium dimurnikan dengan proses kriogenik dan adsorpsi gitu. Kemudian yang terakhir, ekstraksi helium, neon, argon, krypton, dan xenon dari udara, yaitu proses yang digunakan disebut teknologi pemisahan udara. Nah, berikutnya itu pembagiannya yaitu CO2 dan uap air dipisahkan. Kemudian udara diembunkan dengan pemberian tahapan 200 atm, 200 atm diikuti dengan pembagian pendinginan cepat. Sebagian udara akan membentuk fase cair dengan kandungan gas mulia yang lebih banyak, yakni min 60% gas mulia, argon, krypton, dan xenon, dan sisanya min 30% O2 dan 10% itu N2. Sisa udaranya yang mengandung helium dan neon tidak mengembung karena titik didih kedua gas tersebut sangat rendah. Selanjutnya itu argon, krypton, dan xenon dalam udara cair dipisahkan menggunakan proses adsorpsi dan destilasi fraksionasi. Oke, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.